wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai hukum bacaan dan kandungan yang ada di dalam surat At-Tin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yuk bareng-bareng kita hafalkan lagi surat At-Tin beserta artinya, dan setelah itu baru kita masuki materi selanjutnya, yaitu hukum bacaan dan kandungan surat At-Tin. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh, kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Hukum bacaan yang ada di surat At-Tin ada beberapa. Yang akan kita bahas di sini ada 5 hukum bacaan. Disimak baik-baik ya. Hukum bacaan yang pertama adalah qalqalah sugro. Qalqalah sugro apabila ada huruf ba, jim, dal, to, ko atau biasa disebut baju di toko yang matinya di tengah-tengah kata, maka huruf tadi dipantulkan secara ringan. Contoh dari qalqalah sugro yaitu khalaqna. Nah, di sini ada huruf ko yang mati di tengah-tengah kalimat. Nah, matinya karena ada huruf sukunnya. Hukum bacaan yang kedua yaitu alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu adalah apabila ada huruf alif lam bertemu dengan huruf ta, sa, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to, do, la, na. Untuk alif lam syamsiah yaitu wattini. Nah, di sini ada alif lam yang bertemu dengan huruf apa? Ta. Nah, maka disebutnya dengan alif lam syamsiah. Hukum bacaan ketiga yaitu alif lam khomariyah. Alif lam khomariyah yaitu apabila ada huruf alif lam bertemu dengan huruf a, ba, ja, ha, kho, a, gho, fa, ko, ka, ma, ha, wa, ya. Contoh dari hukum bacaan alif lam khomariyah yaitu al-baladi. Nah, jelaskan ini ada alif lam bertemu dengan huruf ba, maka disebut juga hukum bacaannya itu adalah alif lam khomariyah. Nah, satu lagi ciri dari alif lam khomariyah, biasanya di huruf lamnya itu terdapat tanda sukun. Berbeda dengan hukum bacaan alif lam syamsiah. Kalau alif lam syamsiah di huruf lamnya tidak ada harokat sukun.
Hukum bacaan yang keempat yaitu mat tobi'i atau mat asli. Mat tobi'i yaitu apabila ada fathah bertemu dengan alif, atau kasroh bertemu dengan ya, atau domah bertemu dengan wawu, maka dibacanya panjangnya adalah 2 harokat. Contoh dari hukum bacaan mat tobi'i yaitu wattini. Nah, di sini ada huruf ta yang berharokat kasroh dan setelahnya diikuti dengan huruf ya yang disukun. Maka panjangnya adalah 2 harokat. Wattini. Nah, yaitu mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun yaitu apabila ada mat tobi'i yang bertemu dengan huruf yang diwakofkan, atau biasanya huruf wakof ini berada pada akhir kalimat atau akhir ayat. Untuk hukum bacaan mat arid lis sukun yaitu pada ayat ketiga amin. Nah, huruf nun itu diwakofkan karena berada pada akhir ayat. Atin adalah surat ke-95 di dalam Al-Quran. Surat Atin termasuk surat Makkiyah karena turun di Mekah. Surat Atin terdiri dari 8 ayat. Ayat pertama, buah tin adalah buah yang enak dan lembut, serta menjadi obat yang banyak manfaatnya. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah. Buah tin dan zaitun yang memiliki banyak manfaat atau potensi sebagai isyarat bahwa manusia diciptakan untuk memiliki banyak potensi untuk dapat memberi banyak manfaat. Ayat kedua, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai. Tingginya 2.285 meter. Gunung Sinai terkenal dengan Jabal Musa karena tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Ayat ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah karena siapa yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah disebut Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota Mekah banyak menyimpan sejarah sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, menunjukkan apabila manusia dapat memanfaatkan potensinya dengan berdasar petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, maka ia akan seperti kota Mekah, kota yang gersang, tetapi kenyataannya kota Mekah adalah kota yang berlimpah dengan makanan yang berlimpah dan jelas kota yang aman. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kelebihan yang membuat manusia menjadi makhluk yang mempunyai 2 tugas sekaligus, yaitu menjadi hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi khalifah atau pemimpin di bumi. Ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan manusia walaupun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina apabila pengetahuan, sikap, dan perilakunya telah menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengartikan dikembalikan di tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Ayat ke-6, bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan kebajikan selama hidupnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala yang tidak ada putus-putusnya.
mereka akan dikaruniai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ayat ke-7. Pada hari kiamat nanti, ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia. Siapa saja yang menggunakan akal sehat dan memahami kebenaran, tidak akan berani mendustakan hari pembalasan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya, hati untuk merasakan iman, agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hakim, yang paling adil terhadap siapa saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengesampingkan apa saja yang dilakukan oleh manusia. Baik ataupun buruk, pasti akan dibalasnya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.